Ibu, aku bawakan air untuk ibu. Ibu! 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 Ibu bertahanlah. Aku akan panggilkan dokter untuk ibu. Ibu! Kenapa kau banyak berpikir, tikus kecil? Jika kematian membawa nenekmu pergi, nenekmu tidak akan pernah kembali lagi, tikus kecil. Ambillah gajimu. Semua temanmu akan mengerti. Lagi pula kau sudah putus asa. Hah? Ambillah. Kalian lihat. Kalian mengikuti tikus kecil ini. Dia masuk ke kurungan. Dia kalah dan aku menang. Jangan pernah menatap mataku lagi. Aku putus asa. Aku ingin menyelamatkan nenekku. Ayahku mengatakan, orang yang putus asa haruslah kuat. Menerima uang ini akan menghina pelajaran ayah dan juga nenekku. Berikan gajiku di antara yang lainnya. Dan iya, kucing mengambil makanan dari orang lain, bukan dari tikus. Aku tidak mengharapkan semua ini, Nenek. Kalau Anda tidak mau mengikuti nasihat dokter, kenapa Anda terus merawatnya? Kalau ibu Anda terus terganggu dan berada di bawah tekanan, obat tak bisa menyelamatkannya, apalagi dokter. Ayah, aku merasa sangat sehat. Mengapa ayah memanggil dokter? Aku pergi untuk memberitahu teman-temanku tentang hadiah untuk nenek. Nenek di mana? Nenek. Jangan mendekat. Pergi. Pergi kataku. Pergi, Rani. Pergi. Ada apa, Nenek? Ayah, tolong selamatkan nenek. Gunakan uang hadiah untuk mengirim nenek ke rumah sakit yang terletak di gunung. Putriku, kita tidak mendapatkan hadiah uang. Tapi nenek kan memenangkan hadiah pertama. Rani, terkadang kita
kehilangan semuanya, bahkan setelah menang. Rani menang. Aku tidak bisa memaafkan siapapun. Pergi! Pergilah! Minggir! Kami kalah, Rani. Kami kehilangan segalanya. Kau tidak akan mengerti. Mengapa ayah mengemas semuanya? Kenapa ayah meninggalkan rumah kita? Kemana kita akan pergi? Dengar Rani, kau jangan gugup. Aku sudah melakukan pekerjaan. Pergilah. Kenapa kali perasaan menggonggong ya? Ayah, aku akan segera melihatnya. Raja Baja, ayo masuk. Sekarang kau ikutlah denganku, Rani. Duduk sini. Raja Baja, kenapa kau membawaku ke sini? Dan kenapa kau tidak masuk? Jika aku masuk, semua orang akan tahu kalau aku seorang pangeran. Kau bilang kan, tidak boleh ada seorang pun tahu kalau aku seorang pangeran. Oh, Raja Baja, aku telah menjadi orang yang bodoh di persahabatan ini. Tapi, aku akan menjadi cerdas sekarang. Karena aku harus memberitahumu tentang sesuatu, Raja. Kau bisa beritahu aku nanti saja. Sekarang tutup matamu, Rani. Aku tidak ingin bermain, Raja Baja. Sudah kubilang, sekarang tutup saja dulu matamu, Rani. Sihir akan membuat semuanya baik-baik saja. Kau percaya pada aku, kan? Apa ini? Buka saja. Uangnya banyak sekali. Dari mana kau mendapatkannya? Kau tidak usah khawatir, ini uangku sendiri. Bagaimana kau bisa punya uang? Kau kan tidak bekerja. Ini uang sakuku, Rani. Begini banyak. Berapa kantong yang kau miliki? 2 tahun aku menabung untuk membeli radio di hari ulang tahunku. Tapi kau membutuhkan lebih banyak lagi. Itu sebabnya aku membuka celenganku. Semuanya 250 rupiah. Aku tidak bisa menerima uang ini. Nenek bilang kita tidak boleh menerima mutiara dalam amal. Oh ya, Rani. Apa aku melakukan amal untukmu? Aku membantumu karena kau pernah membantuku. Apa kau tidak bisa mengerti itu? Kita bukan teman lama, tapi teman baik. Ayah dan nenekmu juga baik. Aku merasa dia bukan hanya nenekmu, tapi nenekku juga. Apakah aku tidak bisa melakukan lebih banyak lagi untuk nenekku? Kau jangan diam saja, aku menjelaskannya padamu, Rani. Dengar, Raja dan Rani tidak akan pernah berpisah. Mereka akan bersatu untuk selamanya. Rani, dari mana kau dapatkan uang? Rani, aku bertanya sekali lagi padamu, dari mana kau dapatkan uang ini? Dulu aku bekerja sepulang sekolah, Ayah. Aku bersumpah pada burung hitam. Aku dulu bekerja sepulang sekolah.
Dan kau mendapatkan uang sebanyak ini? Hah? Rani. Rani, aku bertanya padamu. Dari mana kau dapatkan uang ini? Aku tidak berbohong, Ayah. Aku dulu bekerja setelah sekolah. Dan aku bahkan bekerja di rumah temanku. Dan ketika dia... Dia apa? Kau memohon pada mereka? Ayahmu belum mati, Rani. Hanya tangannya saja yang terluka. Ayah, ini bukan amal. Aku bekerja di sana. Itu sebabnya aku mendapatkan uang. Nenek sakit tapi dia bisa melakukan begitu banyak pekerjaan. Lalu kenapa aku tidak bisa bekerja? Aku tidak bisa membiarkan nenek meninggal. Ayah akan melarang aku jika aku memberitahu ayah. Itu sebabnya aku merahasiakannya, Ayah. Rani putriku, tolonglah maafkan aku. Ayah sudah memarahimu, sayang. Rani, kau bekerja keras dengan tanganmu yang lembut ini untuk mendapatkan uang. Anakku menjadi sangat dewasa. Tapi Rani, bagaimana? Bagaimana kita akan membayar pinjaman yang kita ambil dari raja? Sayang, kita harusnya meminjam dari seseorang ketika kita memiliki sesuatu yang berharga untuk dikembalikan kepada mereka. Tapi kau jangan khawatir. Aku akan meminta hadiah yang dimenangkan oleh nenek. Aku pasti akan mendapatkan uang itu. Bagaimanapun caranya. Kau mengerti? Berani sekali kau membawa binatang kotor ini ke istana. Keluar, keluar, keluarkan. Keluarkan dari sini, keluarkan. Namanya adalah Kali Prasat. Dia akan berhenti jika kau memintanya dengan sopan. Berhenti, berhenti. Jangan ke sini. Diamlah, Kalu. Aku datang bukan untuk mengganggumu. Aku datang untuk menemui raja. Dia tidak ingin melihatmu. Rani, kapan kau datang? Kali Prasat juga ada di sini. Raja Bajak, aku datang untuk memberikan Kali Prasat kepadamu. Apa? Karena ayah berkata, salah kalau meminjam uang dari siapapun. Itu sebabnya aku tidak meminjam uang darimu. Sebagai gantinya, aku memberimu barang berharga milikku. Dengar, kau dengarkan Ibu Suri? Jarum ini lebih tajam daripada pedang. Maksudku, gaji semua hambamu meningkat. Dan cucu tersayangmu, Raja, mengkhianatimu dan membantu tikus kecil itu. Bagus sekali. Begini Ibu Suri, jadi berarti kalau Rani memiliki celengan raja. Ini keterlaluan. Kali Prasat, jangan buang air kecil di dalam istana ya. Jangan mengganggu Raja Baja. Gigit siapa saja yang melecehkannya. Jangan lupakan aku ya. Jangan menangis, kau akan mendapatkan makanan yang sangat enak di sini. Susu asli, kue, dan banyak makanan lainnya. Raja Baja, tolong jaga Kali Prasatku ya. Aku meninggalkannya dalam tahananmu dan pergi bersama ayah dan juga nenek.
Aku akan menghemat uang dan segera kembali untuk mengambil Kaliprasad. Jadi kau akan meninggalkan Amerkot? Bagaimana kau bisa meninggalkan aku dan Prasad? Aku tidak akan meninggalkanmu untuk selamanya, Raja Baja. Begitu nenek pulih, kami bertiga akan mendapatkan uang dan segera kembali. Segera setelah aku kembali, aku akan membayar pinjaman yang kau berikan. Aku tidak ingin uangku kembali. Aku bahkan tidak menginginkan radio. Aku hanya menginginkanmu. Aku janji tidak akan menyusahkanmu. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku tidak akan memarahimu. Aku tidak ingin kehilangan kadalku untuk selamanya. Tolong Rani, jangan pergi. Aku mohon. Raja Baja, Kaliprasad akan di sini saat aku tidak ada di sini. Dia akan membangunkanmu setiap pagi dengan menjilat wajahmu. Kau akan menikmati diri sendiri dan kemudian melupakanku. Masih ada beberapa hari lagi sebelum kami pergi. Jadi kita masih bisa bermain bersama, kan? Janji? Janji. Sekarang aku pergi ya. Pergilah. Ini cerita raja dan ratu berlalu sebelum dimulai. Tidak ada putri. Tidak ada wanita bernama Priyamvada yang bekerja di masyarakat wanita kami. Sulaman ini, siapa yang sudah membuatnya? Oh, bordir ini dibuat oleh pria. Dia adalah yang memenangkan hadiah pertama. Dia datang ke sini kemarin. Dan aku tidak tahu kenapa dia pergi sebelum naik ke panggung. Wanita miskin itu sangat membutuhkan uang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Maafkan aku. Ibu Ratu tidak ingin ada yang tahu kalau dia masih hidup. Aku ingin mendapatkan bordir seperti ini untuk beberapa pakaian. Apa kau tahu alamat rumahnya? Aku tidak tahu alamatnya, tapi seseorang di wanita masyarakat pasti tahu. Nanti akan aku kabari. Tunggu dulu, Nenek. Mengapa kau melakukan sesuatu saat anak-anak melakukan kejahatan? Aku tidak mengerti, Raja. Jangan berbohong. Rani tidak hanya meninggalkan istana, tapi dia juga meninggalkan Amerkot karena Nenek. Ternyata Nenek benar-benar jahat. Nenek tidak pernah menyukai Rani. Itu sebabnya Nenek mengganggunya. Nenek juga menantangnya. Bahkan setelah dia memenangkan tantangan, Nenek memotong gajinya. Nenek memang tidak suka dengan temanku. Benar begitu kan, Nenek? Aku tidak ikut campur urusanmu. Dan aku tidak mau ikut campur urusan Rani. Raja, kau percaya pada Nenek kan? Tidak. Dulu aku berpikir kalau Nenek berbeda dari ayahku dan orang yang di istana. Tapi ternyata aku salah. Rani benar sekali. Nenek adalah seorang penyihir. Nenek kan tahu kalau Rani itu sedang membutuhkan uang. Tapi kenapa Nenek ambil semua uangnya? Jika Nenek mengambil semua uangnya Rani, maka Nenek akan menerima akibatnya. Aku pikir Nenek mengerti perasaan anak-anak. Sayang pada mereka. Menghukum mereka hanya untuk memperbaikinya. Tapi sekarang aku sudah mengerti, Nek. Kalau Nenek dan Ayah tidak ada bedanya. Oh, tidak berbeda. Boleh aku mengatakan sesuatu, Nek? Ayah lebih baik daripada Nenek.
Setidaknya dia tidak pura-pura baik jika aku melakukan sesuatu yang salah. Jika aku salah, maka hukumlah aku, Nek. Bukan hukum Rani. Berilah hukuman apapun. Aku akan terima, tapi jangan hukum Rani. Kenapa Nenek tega menghukum Rani? Rani tidak melakukan kesalahan apapun. Aku pikir telah berakhir kisah seorang raja dan seorang ratu. Tapi cerita ini ternyata sangat kuat. Aku harus melakukan sesuatu. Raja, kau telah salah paham. Sebenarnya aku tidak mengharapkan ini. Hai, dengarkan aku, Prema dan Reka. Apa kalian berdua tahu di mana rumahnya pria? Oh tidak, kami tidak tahu. Siapa yang bisa memberitahuku di mana rumah tinggalnya? Aku akan memberitahumu. Kau? Salam, Nyonya. Aku adalah putra Priyampada. Kau ingat aku datang bawa pakaian waktu itu? Oh iya, tapi apa yang terjadi kemarin? Pria tidak menerima hadiahnya. Yang aku tahu dia sangat membutuhkan uangnya. Iya benar, Nyonya. Kami sangat membutuhkan uang itu. Dan kebutuhan itu telah membawa kami kepada Anda. Ibu jatuh sakit hari itu dan aku harus membawanya ke rumah sakit. Kondisinya sangat tidak sehat. Bisakah aku mendapatkan uang itu sekarang? Aku sangat membutuhkannya untuk pengobatan ibuku. Karena pria tidak datang, hadiah itu diberikan pada yang lain. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kerja keras ibumu tidak sia-sia. Seseorang sangat senang melihat bordir pria. Dan dia datang ke sini mencarinya. Dia ingin bajunya dibordir oleh ibumu. Dan dia ingin bertemu ibumu. Siapa yang datang? Ikutlah. जिंदगी ने की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसी सुनी तूने खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी. Kau tidak mengerti, Raja. Lihat, ketika pohon muda tumbuh, itu membutuhkan matahari sebanyak naungannya. Ya, jika aku pernah ketat denganmu, kau harus memahaminya untuk memberimu pelajaran. Mengerti? Setelah apa yang kau lakukan pada Jivan. Ya, nenek berikan saja hukuman padamu sebagai gantinya. Dan kau malah meragukan nenek. Nenek yang menghabiskan begitu banyak waktu berbaring untukmu dan sangat menyayangimu. Maafkan aku, Nek. Aku sudah berkata begitu pada nenek. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak ingin berpisah dengan Rani. Aku tidak pernah punya teman baik seperti Rani. Dia adalah teman terbaikku, Nek. Aku sangat menikmati persahabatannya. Dia adalah gadis yang sangat baik, Nek. Bahkan ayah dan neneknya sangat baik. Mereka tidak punya uang. Kehidupannya juga sederhana. Mereka juga sangat menyayangi binatang peliharaannya. Iya, nenek tahu. Jika aku tumbuh dewasa dan menjadi raja, aku akan memberantas perbedaan antara kaya dan miskin, Nek. Itu sebabnya nenek tidak biarkan aku bermain dengan Rani. Benar kan, Nek? Dan aku akan membawa ayahnya dan neneknya ke istana ini. Cukup, cukup. Berhenti, berhenti. Diamlah. Rasanya aku ingin mencekikmu, Raja. Rani, sampai sekarang aku selalu berdoa agar Tuhan memberikanku seorang putra.
Tapi sejak bertemu denganmu, aku menawarkan bunga di kuil setiap minggu. Aku ingin seorang bayi yang persis sepertimu. Seorang putra atau putri itu harus bagus dan sehat. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan nenekmu, Manorama kecil. Oh, Paman Juman, namaku bukan penyakit kecil. Baiklah, aku pergi ya. Tunggu dulu, tikus kecil. Apakah kau mau mengakui jika kau melakukan sesuatu? Aku mohon jangan tinggalkan istana ini. Tolong maafkan aku ya. Lakan sudah meninggal malam itu, Swarnaleka. Jangan mencoba untuk menghidupkan Lakan lagi sekarang. Dengar, tidak ada yang tahu bahwa aku masih hidup. Bahkan putriku juga tidak tahu. Dia pasti mirip denganmu. Matanya mirip seperti matamu. Swarnaleka, sampai aku mengeluarkanmu dan putriku dari istana itu, rahasia ini harus menjadi rahasia. Tidak ada yang boleh tahu bahwa kita bertemu. Hanya kita berdua saja yang boleh tahu hal ini. Jika Kaal sampai mengetahui hal ini, bukan hanya kita, tapi... Bahkan Ibu Ratu masih hidup. Kau tahu bahwa Ibu Ratu masih hidup? Iya, Lakan. Karena alasan itulah aku kesini mencarinya. Kemarin, aku datang ke masyarakat wanita dengan Ibu Suri dan Kaal. Dan aku menabraknya di sana. Melihat Ibu Ratu, aku benar-benar bahagia. Kami bahkan berpelukan. Tapi kemudian, saat itu, Rageswari datang mencariku. Aku pikir Ibu Ratu melarikan diri pergi karena itu. Ibu, ayo cepat, Lakan. Kita harus pergi dari sini. Ibu, kenapa Ibu begitu merasa takut? Iya. Ibu seperti sudah melihat mayat yang hidup kembali. Ada yang melihatku. Tidak. Ibu, mereka tidak melihat kita. Mereka tidak tahu di mana kita tinggal. Tidak ada yang melihatmu, Ibu. Ibu, apakah Ibu menyimpan sesuatu dariku? Hah? Ibu, itu berarti Ibu Ratu menyembunyikan fakta bahwa kau masih hidup. Jangan lakukan itu, Ibu Suri. Seharusnya anak-anak muda yang melakukannya, bukan orang tua. Tidak. Aku akan meminta maaf saat aku melakukan kesalahan. Hanya saja dunia ini lama. Jadi aku tidak bisa mengerti cara berpikir modern seperti saat ini. Aku lahir di negara perbudakan. Jadi aku butuh sedikit waktu untuk mengakui kebebasan. Aku juga butuh sedikit waktu untuk melihat tuan dan pelayan itu. Dan raja dan rakyatnya adalah satu di negara ini hari ini. Dan hari ini hukum ada di atas raja. Aku tersinggung saat kau meninggikan suaramu padaku. Itu sangat keterlaluan. Tapi sekarang aku sudah senang karena kau melakukan ini. Itu membuka mataku. Kau dan raja sudah membuatku sadar. Rani, aku pikir kau tidak perlu lagi menggadaikan Kaliprasat. Kau tidak berhutang apapun kepadaku. Lakan, aku senang kau di sini. Tolong nyalakan ini. Aku tidak bisa mengerjakannya tanpamu. Ibu? Apa Ibu ingin pergi ke Kasauli? Ya, besok kita harus pergi. Jika terserah padaku, aku akan membawa Rani sangat jauh. Apa Ibu tidak berpikir? Kita harus menyelesaikan tugas yang belum selesai. Apa tugas yang belum selesai itu? Tugas yang harusnya selesai, tapi kita belum menyelesaikannya, Bu. Ada sesuatu yang harus Ibu katakan padaku, tapi Ibu tidak mengatakannya. Apa maksud pembicaraanmu? Hah?
Bagaimana ibu bisa begitu tega menipuku? Ibu, untuk pertama kalinya aku tidak tahu. Ibu aku anggap ibuku sendiri. Atau Ibu Ratu. Lihat ini. Nenek mau mengembalikan 250 rupiahku kepadaku. Dan kau dapat menyimpan uang itu sebagai gajimu, Rani. Tapi itu terlalu banyak. Kau dapat menganggapnya sebagai uang mukamu untuk kapan kau kembali dan bekerja. Itu berarti? Berarti kau akan bekerja di istana lagi, Rani. Sekarang kau tidak perlu meninggalkan Amarkot dan pergi jauh dari sini. Hidup Rani Gayatri! Hidup! Hidup Rani Gayatri! Hidup! Hidup Rani Gayatri! Hidup! Hidup Rani Gayatri! Hidup! Terima kasih Ibu Suri, tapi aku tidak bisa bekerja di sini lagi. Raja Baja, aku juga ingin tinggal di sini. Kau di sini, sekolahmu di sini, teman-temanku ada di sini. Tapi aku harus pergi untuk perawatan nenekku. Bagaimana jika aku ingin nenekmu dirawat di sini? Ah? Nyonya bisa melakukan itu? Oh, aku tidak akan berbohong. Aku tidak akan melakukannya untukmu. Tapi Aku sudah tahu. Dia pasti akan menghalanginya. aku pasti akan melakukannya untuk rajaku. Terima kasih Tuhan. Ibu Suri melakukan hal yang benar untuk pertama kalinya. Aku sangat mencintai raja. Dan raja merasa kau adalah sahabatnya, Rani. Jadi bagaimana aku bisa mengizinkan sahabat raja untuk pergi dari sini? Raja, pergi dan lakukan pekerjaan rumahmu. Dan kalian juga pergi, lakukan pekerjaan kalian masing-masing. Baiklah. Sebelum kau pulang dan berikan kabar baik ini kepada nenekmu, kau harus melakukan sesuatu yang kecil untukku. Apa kau mau? Tujuh tahun, Ibu. Selama itu aku tidak hanya memanggilmu ibu, tapi menganggapmu ibu sendiri. Aku melakukan semua tugas seorang putra. Aku berusaha memberikan kebahagiaan kepada Rani dan juga kepada ibu. Dan apa yang ibu lakukan? Ibu hanya memanggilku anak saja dan tidak menganggapku sebagai anak. Jika ibu menganggapku sebagai putra ibu, ibu pasti akan memberikan kebahagiaan di wajahku. Sudah cukup, Lakan. Hentikan. Mungkin Ibu Ratu hanya ketakutan. Apa yang ditakuti? Dan siapa? Aku bertanya kepada ibu. Jika ibu melihat Yang Mulia Raja di tempatku atau melihat Ratu Gayatri di tempatnya, apakah ibu masih menyimpan rahasia besar dariku? Katakan ibu. Apakah ibu masih bisa menghentikan Yang Mulia Raja dari melihat cintanya dan putriku? Iya, Ibu. Aku punya seorang anak perempuan yang usianya sama seperti Rani. Oh tidak, Nyonya tidak bisa memintaku untuk melakukannya. Nyonya bisa memintaku untuk membaca tabel sampai 40. Beri aku daun pahit atau membuatku bergulat. Tapi aku tidak bisa melakukan ini. Jivan tidak sopan dan manja. Aku tidak bisa berteman dengannya. Jika Jivan manja, itu bukan salahnya. Ini salah orang tuanya. Ya, kaulah satu-satunya yang bisa merubah Jivan. Aku perhatikan kau memberikan kepercayaan kepada raja ya. Aku ingin kau menanamkan beberapa sopan santun pada Jivan. Raja Baja baik dalam memulai. Aku hanya membantunya mengatasi rasa takutnya.
Tetapi kalau Jivan, dia itu rakus, dia bermusuhan. Dia adalah tikus pengadu. Oh, dia tidak seburuk itu. Dia tidak menemukan teman baik. Itu sebabnya dia belajar kebiasaan buruk. Jika dia menemukan teman yang baik, maka dia akan berubah. Itu bagus, Nyonya. Tapi Raja tidak akan senang jika Jivan dan aku berteman. Oh, siapa yang memberitahumu? Jika kau berteman dengan Raja, kau tidak bisa berteman dengan orang lain. Coba kau pikir lagi. Jika kau berteman dengan Jivan juga, maka permusuhan Jivan dan Raja akan berakhir. Kedua saudara akan saling mencintai. Dan Raja akan mendapatkan cinta yang banyak di rumah ini. Seperti yang dilakukan di rumahmu itu. Tentunya kau bisa melakukan ini untuk nenek tua ini, kan? Kalau mau jujur, aku tidak melakukan untukmu, tapi aku melakukannya untuk Raja. Jika Jivan bisa jadi baik, Raja pasti akan sangat bahagia. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaan Raja Baja. Ini adalah keberuntunganku. Aku bertemu dengan Suwarnaleka. Kalau tidak, aku tidak akan pernah tahu bahwa istri dan anakku masih hidup ini. Aku tidak akan pernah tahu bahwa anakku dibesarkan seperti anak yatim di antara monster-monster di istana itu. Bukankah hati nurani ibu mendorong ibu untuk mempersatukan istri dan anak perempuanku? Ibu sudah membuktikan kalau ada perbedaan besar antara majikan dan pelayan. Tidak, Nak. Tidak. Aku tidak hanya memanggil dirimu ibu, tapi sudah seperti ibu sendiri. Tunggu, Nak. Pergi, Suwarna. Kau pergilah dengan Lakan. Tidak, Lakan membutuhkanmu. Pergilah. Di rumah kami Kaliprasad menyeka hidungnya dengan sapu tangan. Tapi si rakus ini, Jivan? Anak jorok? Apa tidak ada yang mengajarimu untuk meletakkan jarimu di hidungmu dan menempelkan sesuatu di telingamu? Kenapa kau masuk kamarku tanpa izin? Beginilah teman memasuki rumah masing-masing. Teman? Teman yang mana? Teman siapa? Mulai hari ini aku adalah teman barumu. Apa kau ini sudah kehilangan akal sehatmu? Bagaimana kau dan aku bisa berteman? Kau itu seorang pelayan dan aku seorang pangeran. Tapi jika kau bisa membuat aku pandai seperti kau dan mengajariku untuk memecahkan teka-teki dan mengajari aku matematika, maka kita bisa menjadi teman. Kalau aku perhatikan, cara berpikir otakmu itu secepat mobil ayahku. Aku tahu begitu banyak teka-teki yang bisa aku buatkan untukmu. Dan aku akan mengajarkan semuanya hanya kepadamu. Baiklah, sepakat ya. Sepakat. Kemana dia pergi?
Siapa yang kau cari, Raja? Tentu saja Rani, Nek. Tuhan tahu kemana dia pergi. Aku tahu di mana dia berada. Tapi itu menyedihkan hatiku untuk memberitahumu, Raja. Nenek, cepat beritahu aku di mana dia berada. Berjanjilah padaku, kau tidak akan sedih atau marah mendengar di mana dia berada. Baiklah, Nenek. Aku tidak akan sedih, seburuk apapun itu. Sekarang beritahu aku di mana dia. Dia sekarang bersama dengan Jivan. Apa yang dia lakukan dengan Jivan? Wah, harap Jivan tidak mengganggunya. Aku juga berharap begitu. Karena itu aku akan lebih baik daripada apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi? Jivan dan Rani telah berteman baik. Itu tidak mungkin. Rani tidak akan berteman dengan si rakus itu. Tidak akan pernah. Dia tahu bahwa dia adalah anak nakal. Jivan menyusahkannya. Rani tidak akan pernah berteman dengannya. Raja seperti ini. Coba dengar baik-baik. Begini, Rani adalah gadis yang baik. Tapi gadis-gadis seperti itu seperti layang-layang. Mereka berbelok ke tempat angin yang lebih kencang. Sampai sekarang kau bisa memberinya uang paling banyak. Tapi sekarang Jivan adalah kesayangan Raja Gaal. Lalu Jivan bisa memenuhi semua kebutuhan Rani. Seperti yang selama ini kau berikan pada Rani. Tapi Jivan juga bisa memberikan semua itu. Nenek berbohong. Rani tidak akan pernah melakukan itu. Dia tidak bisa menipuku. Rani tidak akan menipumu. Matamu sendiri yang akan menipumu, Raja.